Waalaikumsalam, Bu Sri. Silakan masuk. Bagaimana Iya, kabarnya, Bu? alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, Bu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Saya mau sharing-sharing nih dengan Bu Sulastri. Iya, silakan Bu. Kebetulan saya sedang senggang nih. Ada apa nih, Bu? Sepertinya Ibu ada persoalan yang membuat Ibu khawatir. Iya nih Bu, saya ini sebenarnya sedang mengalami kebingungan tentang kondisi ketertiban berpakaian di jurusan saya. Oh, seperti itu. Coba Ibu jelaskan secara rinci yang Ibu maksudkan tadi. Begini Bu, anak-anak di jurusan saya itu kan sering tidak memakai sepatu, tidak memakai ikat pinggang, kemudian bajunya itu sering dikeluarkan dengan alasan panas, kemudian rambut tidak rapi, ketika ditegur marah, panggilan orang tua malah lebih marah, dan yang Mm-mm. perempuan itu banyak sekali yang memakai make up yang berlebihan. Seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi anak-anak pada jurusan Ibu itu sering tidak pakai sepatu. Ya, tidak Mm-mm. memakai ikat pinggang. Iya, Terus baju dikeluarkan dengan alasan panas. Kemudian rambut tidak rapi. Dan yang perempuan itu banyak menggunakan make up yang secara berlebihan. Jadi hal-hal tersebut yang membuat ibu khawatir ya. iya Bu. Hmm, apakah guru-guru yang mengajar pada jurusan itu sudah berpakaian rapi atau mereka memang menggunakan make up yang berlebihan begitu? Enggak Bu, Enggak ya? alhamdulillah. Insya Allah gurunya memberikan contoh sesuai dengan uh, contoh yang sesuai seperti itu. Mm-mm. Kemudian apakah tindakan yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Baru sebatas memperingatkan secara lisan, memperingatkan lagi, seperti itu Bu. Mm-mm. Jadi Ibu sudah menegur secara lisan ya, tetapi Iya, kondisi tersebut masih berulang kali dilakukan oleh anak-anak Ibu ya. iya betul Bu. Ya paling bertahan berapa menit atau ketika saya ada ya baju dimasukkan. Kalau saya sudah pergi berulang lagi seperti itu Bu. Iya, kalau menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu? Kalau berdasarkan pengalaman materi kita ya Bu ya, kita kan sudah dapat namanya kesepakatan kelas. Nah, saya setelah saya hubungkan, saya belum menerapkan kesepakatan kelas yang mengatur tata tertib berpakaian. Betul adanya di sekolah sudah ada peraturan. Namun jika dibuat kesepakatan kelas, nanti akan lebih bermakna sehingga siswa tersebut akan merasa memiliki dari kesepakatan yang tadi itu. Hmm. Kemudian Ibu ada rencana ingin membuat kesepakatan kelas ya? Itu Iya enggak, Bu, Bu? Ya. Nah, itu iya. luar biasa sekali ya Bu idenya. Jika dibuat kesepakatan kelas yang lebih bermakna dan murid akan merasa ada tanggung jawabnya terhadap kesepakatan yang Ibu buat, ya. Kemudian langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan itu yang seperti apa tuh, Bu? Setelah dibuat Langkah kesepakatan kelas. Ya, yang pertama yang pasti yang akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dimulai dari
kelas saya sendiri ya Bu ya, karena kan yang saya sering tatap muka, nah itu saya akan mulai kesepakatan kelas tentang cara berpakaian yang rapi, seperti itu. Ya. Nah, Kemudian, untuk kelas yang tidak saya ajar, saya akan melaksanakan diseminasi tentang pentingnya kesepakatan kelas agar seluruh kelas memiliki kesepakatan yang positif. Jadi, kalau hanya kelas saya saja, tentu nanti yang akan kena dampak positif itu hanya kelas saya saja. Nah, jadi kalaulah misalnya hanya saya aja yang buat kesepakatan kelas, kelas-kelas lain itu tidak membuat kesepakatan yang sama, tentu program ini tidak akan berjalan secara menyeluruh dan tidak akan menjadi budaya di sekolah saya. Seperti itu, Ibu. luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan melaksanakan diseminasi tentang pentingnya kesepakatan kelas agar seluruh kelas memiliki kesepakatan yang positif, ya, dan akan Ya, membentuk budaya positif di sekolah, sekolah khususnya saya. di jurusan yang Ibu ajar ya. Iya, Kemudian langkah selanjutnya itu untuk jurusan yang lainnya ya Bu ya. iya betul, Bu. Kemudian bagaimana langkah Ibu untuk melakukan diseminasi tersebut? Langkah saya untuk melaksanakan diseminasi ini yang pasti saya akan berbicara dulu dengan kepala sekolah dan manajemen terkhusus di kurikulum ya Bu ya, tentang pentingnya budaya positif, tentang pentingnya pembuatan kesepakatan kelas. Karena budaya positif itu dibentuk dari kelas. Jadi kalau misalnya kelas-kelas itu sudah tertib, masing-masing kelas, masing-masing warga kelas itu sudah berkomitmen untuk menjalankan budaya positif, insya Allah nanti ke depannya akan berdampak ke seluruh warga sekolah. Nah, setelah nanti perizinan ini didapat, kemudian sudah satu persepsi dengan manajemen, saya akan membawa rencana ini ke dalam rapat evaluasi bulanan. Nah, dalam rapat evaluasi bulanan ini nanti akan saya ajukan pada guru-guru yang ada di sekolah saya. Nah, setelah mendapatkan kesepakatan tentang pentingnya kesepakatan kelas, nah kemudian kita sudah memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya pembuatan kesepakatan kelas, nanti kita akan melaksanakan jadwalnya, akan menyusun jadwalnya. Kapan nih Bapak Ibu yang ada di sekolah saya itu bisa untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, setelah kegiatan ini disepakati, sudah ada jadwal, maka nanti rencana saya akan segera melakukan diseminasi. Walaupun ini di pertengahan semester ya Bu ya, saya rasa ini harus segera dilakukan. Jadi tidak apa-apa, nanti harus segera dilakukan diseminasi. Nah, setelah dilakukan diseminasi, tentu nanti ke depannya ada program monitoring, Bu. Kelas mana nih yang sudah berjalan, kelas mana yang belum, kemudian kelas mana yang ada hambatan, seperti itu. Nah, setelah ada monitoring, nanti di akhir semester kita akan melaksanakan evaluasi. Apakah program yang kita jalankan ini memberikan dampak positif atau kendala-kendala yang ada nanti apakah bisa kita atasi sehingga nanti dalam menyambut semester depan kita sudah mempunyai gambaran tentang pembuatan kesepakatan kelas sehingga nantinya akan menjadi budaya positif yang ada menjadi budaya positif di sekolah saya. Seperti itu, Bu. Ya. Bagus sekali Bu ya. Itu rencananya Ibu akan merencanakan diseminasi, udah itu untuk memberikan untuk jurusan yang lain agar rekan-rekan Ibu juga mengetahui ya, membuat juga untuk kesepakatan kelas biar bisa serempak maksudnya
bahwa bukan hanya ibu yang akan memberikan budaya positif tentang mendisiplinkan anak-anak, cara berpakaian mereka, rambut mereka, cara bermake up yang baik itu ya tadi ya Bu ya. Tujuannya seperti itu Iya, ya Bu. Bu. Iya, Betul. iya sekali Bu ya. Kemudian setelah membuat kesepakatan kelas, bagaimana tuh Bu? Jika masih ada anak-anak yang melanggar kesepakatan tersebut, tuh. Jika nanti ada anak yang masih melanggar kesepakatan yang telah dibuat, saya berencana akan menerapkan materi segitiga restitusi. Seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Segitiga restitusi ya. Itu apa tuh Bu Iya. yang dimaksud Jadi dibuat segitiga tersebut? segitiga restitusi itu suatu proses ya Bu ya dalam menyelesaikan masalah di mana kita itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau selama ini kan cenderung sebagai penghukum ya Bu, anak salah dihukum, terlebih Iya. lagi dengan pengadministrasian yang belum jelas, anak ini udah melakukan berapa kesalahan, anak ini sudah melakukan berapa pelanggaran. Nah, itu kan tidak jelas. Sehingganya kesalahan-kesalahan yang mereka buat, kemudian kita kasih hukuman, itu tidak bermakna untuk mereka, tidak menimbulkan kesadaran begitu. Nah, nanti akan dicoba Iya. jika anak emang belum memahami, belum menerapkan kesepakatan kelas, kita akan coba terapkan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini nanti pengadministrasiannya jelas sehingga anak itu bisa melihat ketika mereka sudah melakukan 2 pelanggaran, 3 pelanggaran, kesepakatan-kesepakatannya akan kita tulis dan mudah-mudahan ketika mereka sadar bahwasanya mereka itu diperhatikan, bahwasanya mereka itu kita bimbing, nanti mudah-mudahan kesepakatan kelas itu bisa diaplikasikan. Wah, luar biasa Bu Sri ya. Banyak rencana yang mau Ibu lakukan ya. Jadi selain diseminasi, Ibu juga akan melakukan segitiga restitusi ya, agar apa kesepakatan yang dibuat itu lebih mengena kepada anak-anak yang masih membandel ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian selain melakukan segitiga restitusi, masih ada tuh rencana Ibu melakukan hal yang lain? Rencana saya untuk aplikasi kesepakatan kelas ini, hal-hal yang perlu saya rubah selain penerapan segitiga restitusi, saya akan mencoba merubah posisi saya sebagai guru, di mana saya ini kan biasanya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini akan saya geser atau akan saya rubah menjadi posisi manajer seperti itu. Nah, sehingganya nanti ke depannya peran saya sebagai guru ini juga akan berubah seperti itu. Itu ya Bu ya. Luar biasa Bu Sri ya. Alhamdulillah ya Bu Sri. Jadi Bu Sri ini banyak ya rencana yang akan dilakukan ya. Sudah diseminasi kepada rekan sejawat, udah itu segitiga restitusi. Ya, setelah melakukan kesepakatan kelas, udah itu merubah posisi kontrol Ibu sebagai penghukum menjadi manajer ya. Alhamdulillah, Ibu sudah memahami persoalan yang ada pada jurusan Ibu dan Ibu juga sudah menemukan ya solusi yang akan Ibu lakukan bagaimana menghadapi anak-anak yang suka melanggar aturan yang ada di sekolah. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol nih gimana nih perasaan Ibu nih? Ibu sudah menemukan solusi yang harus Ibu lakukan kan? Bu Sri? Halo.
Halo Bu Sri? Keluar. Bu Srinya sudah tuntas belum tadi, Bu? Belum. Belum, Bu. Oh, belum. Sedikit Pak, Lanjut. sedikit lagi tinggal yang akhir. Oke, lanjut, lanjut. Subhanallah. Iya, tadi kan saya bilang ya, Iya, Bu. udah yang paling akhir ya Bu? Ya. Tanya lagi, Bu. Ya, alhamdulillah Ibu sudah memahami persoalan yang ada pada jurusan Ibu, kemudian Ibu dapat menentukan solusi yang akan Ibu lakukan ya. Nah, Ibu sudah akan merencanakan diseminasi, membuat kesepakatan kelas kan, kemudian membuat segitiga restitusi, kemudian memperbaiki posisi kontrol Ibu sebagai pengukum menjadi apa manajer ya. Tuh, Ibu sudah bisa menentukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi selama ini, yang Ibu khawatirkan selama ini. Ya, alhamdulillah. Itu. Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah setelah sharing dengan Ibu, saya merasa lebih terbuka pikiran saya terhadap persoalan yang ada pada jurusan saya. Nah, nanti saya akan segera melaksanakan program-program yang sudah saya rencanakan, diawali dengan koordinasi dengan manajemen, kemudian akan saya bawa rapat evaluasi bulanan, dan selanjutnya jadwal nanti sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oke. Jika demikian, semoga Ibu mendapat kemudahan ya dalam melaksanakan program keyakinan kelas yang akan Ibu laksanakan. Iya Bu, terima kasih atas dukungannya. Saya akan memulai rencana saya sesegera mungkin. Ya Bu, semangat ya Bu Sri ya. Alhamdulillah, saya lebih semangat. Terima kasih ya Ibu atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Wisni? Ya, siap. Ya.